Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Khusus di video ini, kita akan membahas tentang satu jenis kekuatan yang baru diperkenalkan pada series Boruto. Itu adalah Shinjutsu, sebuah jutsu berkekuatan cakra tingkat tinggi yang biasa digunakan oleh para dewa seperti klan Otsutsuki. Dikatakan ketika seorang manusia atau shinobi ingin menggunakan Shinjutsu, dia harus mewarisi kekuatan entitas para dewa. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ada yang menjadi wadah karma bagi seorang Otsutsuki, dan ada pula yang sengaja ditanamkan DNA dari ras tersebut. Di samping itu, seorang shinobi juga harus memiliki keberuntungan yang bagus. Secara dalam beberapa kasus, tak sedikit dari mereka yang gagal membangkitkan Shinjutsu apapun. Kemudian jika berbicara soal potensi kekuatan, bisa dibilang Shinjutsu adalah jenis jutsu yang paling kuat. Tanpa harus melakukan segel tangan, pengguna akan mampu mengeluarkan jutsu-jutsu luar biasa, entah itu menciptakan sebuah fenomena, memanipulasi realitas, ataupun merubah persepsi dunia layaknya seorang dewa. Terlepas masih adanya kemisteriusan soal jutsu dewa satu ini, di sini kita akan mengulas para pengguna Shinjutsu yang sudah ditunjukkan. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Code adalah bagian dari anggota organisasi Kara, di mana dia dikenal sebagai anggota yang sangat patuh dan begitu menghormati pemimpinnya, yaitu Jigen alias Ishiki. Kesetiaannya pada Ishiki memang telah Code tunjukkan sejak dulu. Dia yang dianggap tidak sempurna sebagai wadah terus berusaha agar bisa mendapat kekuatan besar Otsutsuki. Hasil dari ambisi dan kesetiaannya ini membuat Code sangat dipercaya oleh Ishiki. Bahkan selepas kematiannya, Ishiki sempat menemui Code di alam bawah sadar untuk memberitahunya tentang menjadi seorang Otsutsuki. Selain mendapat kepercayaan, Code juga rupanya mendapat kekuatan dari Ishiki. Dikarenakan eksperimennya sebagai wadah mengalami kegagalan, saat itu dia memperoleh Shinjutsu berupa karma putih. Itu adalah sejenis karma yang membuatnya bisa mengeluarkan kekuatan sangat besar. Saking besarnya, karma ini memungkinkan Code untuk menjadi Otsutsuki baru dengan syarat tertentu. Terlepas dari semua itu, diketahui bahwa Code juga memiliki sumber kekuatan Shinjutsu lain. Berkat adanya DNA Shibai yang ditanamkan Amado, dia pun mendapat satu kemampuan bernama Sumeato. Kemampuan Sumeato ini terbilang sangat merepotkan bagi lawan. Secara dalam prakteknya, Code mampu menciptakan sebuah pita hitam, yang mana pita hitam ini berguna sebagai portal untuk membuatnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Boruto. Sejak kecil, Boruto sebenarnya tidak begitu menonjol dari anak seusianya. Dia hanya dikenal sebagai lulusan Akademi Ninja yang memiliki jutsu-jutsu layaknya seorang genin. Akan tetapi, semua ini berubah ketika insiden penyerangan yang dilakukan oleh Momoshiki, di mana saat itu berkat bantuan Naruto, Sasuke, dan para Kage, dia pun berhasil mengalahkan Momoshiki menggunakan jutsu Rasengan. Dari sanalah, sebagai imbas pembunuhan Otsutsuki, Boruto mendapat segel kutukan karma. Dan dengan karma inilah, secara otomatis tubuh Boruto pun akan menjadi wadah bagi Momoshiki. Berbeda dengan Code, jenis karma yang diterima Boruto adalah karma hitam. Selain memberinya peningkatan kekuatan, jenis karma ini juga akan memberi akses pada Boruto untuk menggunakan kekuatan dewa milik Momoshiki. Oleh karena itu, dengan karmanya tersebut, Boruto tentu memiliki potensi besar untuk menggunakan Shinjutsu. Apalagi kita tahu dia juga memiliki mata Jogan, yang mana kemungkinannya mata ini termasuk ke dalam jenis Shinjutsu. Secara menurut pengakuan Momoshiki, Jogan adalah salah satu warisan terkuat dari kalangan Otsutsuki. Kawaki. Sama seperti Code, Kawaki dulunya adalah anak yang menjadi bahan eksperimen bagi Ishiki. Namun bedanya, selain berhasil selamat dari eksperimen tersebut, dia juga dicap sebagai wadah Otsutsuki yang sangat sempurna. Maka tidak heran di sini Kawaki mendapat segel karma hitam dari Ishiki, yang mana dengan karma inilah Ishiki pun berharap jika suatu hari nanti dirinya bisa bangkit dan mengambil alih tubuh Kawaki.
Namun sayang, berkat campur tangan Amado, Kawaki berhasil terbebas dari belenggu segel karma ini. Bahkan tak hanya itu, Kawaki juga mampu menggunakan karmanya untuk mengakses kekuatan Shinjutsu milik Ishiki. Seperti yang tercermin dari 3 jutsu mata Kokugan, pertama yaitu Daihakoten memunculkan kubus besar yang mampu mengganggu kemampuan sensorik. Kedua yaitu Daikokuten menyimpan benda yang telah dikecilkan ke dalam sebuah dimensi khusus. Dan ketiga yaitu Sukuna Hikona merubah ukuran tubuh atau benda mati yang dia lihat. Melalui kemampuan Shinjutsu tersebut, Kawaki dipandang sebagai sosok yang kuat. Terbukti setelah berhasil menguasainya, dia mampu memanfaatkan Shinjutsu untuk memperkuat Rasengan Boruto, mengalahkan Code dengan cukup mudah, dan juga mampu memberi perlawanan sengit pada Momoshiki yang tengah mengendalikan Boruto. Daimon. Siapa sangka bocil kematian ini adalah manusia yang dimodifikasi oleh Amado, di mana dia selalu menunjukkan sikap sombong, angkuh, dan suka sekali dengan pertarungan. Kepercayaan diri yang dimiliki Daimon berlandas pada kekuatannya yang sangat besar. Berkat DNA Shibai yang ditanamkan Amado, dia pun kini bisa membangkitkan kekuatan Shinjutsu. Satu kekuatan Shinjutsu yang dimiliki Daimon yaitu Hansha yang berarti cerminan, yang mana kemampuannya yaitu memantulkan segala macam jenis serangan. Untuk bisa menggunakan kemampuan ini, Daimon lebih dulu harus menyentuh bagian tubuh target, dan setelah menyentuhnya, dia pun akan sanggup memantulkan semua serangan yang dilancarkan target tersebut. Bahkan tak hanya itu, efek Shinjutsu milik Daimon ini bersifat resonansi. Jika targetnya menyentuh orang lain, maka orang itu juga akan mengalami nasib yang sama, di mana semua serangannya dapat dipantulkan oleh Daimon. Eida. Sebagai saudara dari Daimon, Eida juga merupakan mantan anggota Kara yang tubuhnya telah dimodifikasi oleh Amado. Dia dikenal memiliki paras yang sangat cantik, manis, dan begitu menawan. Namun di balik kecantikannya itu, Eida menyimpan kekuatan yang sangat besar. Hal itu tercermin dari kebangkitan Shinjutsu yang dia peroleh berkat penanaman DNA Shibai Otsutsuki. Kebangkitan Shinjutsu milik Eida diawali oleh kemunculan Dojutsu Mata Senrigan. Dengan dojutsu ini, Eida mampu memproyeksikan kesadarannya ke lokasi manapun. Dia bisa melihat berbagai kejadian di masa sekarang, merasakan persepsi yang terjadi di dimensi lain, bahkan mampu melihat masa lalu seseorang sampai batas kelahirannya. Selain mendapat mata Senrigan, Eida juga mendapat satu kemampuan yang sangat overpower. Itu adalah Zeno yang berarti kemahakuasaan. Kemampuannya yaitu mengabulkan segala keinginan terdalam milik Eida. Menurut pengakuan Momoshiki, kemampuan Zeno adalah Shinjutsu yang paling kuat. Mirip seperti Mugen Tsukuyomi, kemampuan ini dapat mempengaruhi pikiran orang lain dalam skala besar, yang mana nantinya pengguna akan mampu memanipulasi ingatan setiap orang, merubah persepsi mereka, serta membentuk realitas sesuai keinginannya. Walau Eida sendiri masih belum menguasai kemampuan Zeno secara penuh, tapi setidaknya dia sempat menunjukkan dua kegunaan. Pertama yaitu mampu memikat hati seseorang, mau itu pria atau wanita, mereka akan memandang Eida sebagai cinta sejati. Dan jika orang tersebut berusaha menolak gejolak perasaan ini, maka orang itu akan mengalami vertigo, demam, sakit kepala, hingga kerusakan otak. Lalu kegunaan yang kedua yaitu mampu menukar takdir di antara dua target. Contohnya seperti yang terjadi pada Kawaki dan Boruto, di mana saat itu secara tidak sadar Eida berhasil menulis ulang ingatan semua orang di dunia, membuat mereka menganggap jika Kawaki adalah anak Naruto dan Boruto adalah orang luar yang diangkat Naruto sebagai anak. Kashin Koji. Awalnya banyak penggemar yang berasumsi bahwa anggota Kara satu ini adalah Jiraiya, karena memang jika dilihat dari segi manapun, mau itu penampilan atau kekuatan, Kashin Koji memiliki kesamaan yang hampir mirip dengan legenda Sannin tersebut. Namun ternyata asumsi ini tidak sepenuhnya benar, sebab diketahui Kashin Koji tercipta dari genetik Jiraiya, atau lebih tepatnya dia adalah kloningan Jiraiya yang sengaja dibuat Amado untuk menghentikan Ishiki. Berdasarkan itulah, Kashin Koji dibekali DNA Shibai Otsutsuki di dalam tubuhnya,
yang mana berkat hal itu dia pun berhasil membangkitkan satu kekuatan Shinjutsu bernama Jippo yang memiliki kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan di masa depan. Untuk sekilas, kemampuan Jippo mungkin hampir mirip seperti Almighty Yhwach. Dengan kuasanya, dia bisa melihat takdir di masa depan, memprediksinya dengan jitu, serta menghindari berbagai kemungkinan buruk yang tidak diinginkan. Cuman satu hal yang menjadi pembeda, di sini Kashin Koji tidak memiliki kuasa untuk mengotak-ngatik masa depan. Dia hanya bisa merubahnya dengan berbagai tindakan di masa sekarang, seperti yang pernah Kashin Koji lakukan ketika menjadi guru Boruto, di mana saat itu dia mengajarkan jutsu-jutsu milik Boruto di masa depan, sehingga hal itu pun membuat Boruto mampu berlatih secara efektif dan menguasainya lebih cepat di usia yang masih muda. Ishiki Otsutsuki. Sebagai sumber kekuatan dari Kawaki, Ishiki tentu memiliki kekuatan Shinjutsu, di mana dia mendapat kekuatan ini karena entitasnya selaku ras Otsutsuki. Terhitung ada dua kemampuan hebat yang sudah Ishiki tunjukkan melalui kekuatan Shinjutsu. Pertama yaitu penggunaan segel karma. Segel ini berfungsi sebagai cadangan data biologis milik Ishiki. Dengan cara menanamkannya pada wadah yang cocok, Ishiki akan mampu menimpa profil genetik dari wadah tersebut sampai pada akhirnya dia pun dapat bereinkarnasi melalui wadah ini dan menguasai tubuhnya secara penuh. Kemudian untuk kemampuan kedua yaitu dojutsunya bernama Kokugan. Berbeda dengan Kawaki, Ishiki mampu memaksimalkan penggunaan Kokugan ke tahap lebih lanjut. Hal itu bisa dilihat dari variasi 3 jutsu utamanya, seperti Insei mengeluarkan kubus-kubus besar untuk menghujani area di sekitar, Goen melepaskan api berkobar untuk menciptakan serangan kejut, Sogeki mengeluarkan 2 kubus di antara tubuh target untuk menghancurkan tubuh mereka, Yatsugibaya menembakkan besi kecil untuk melepaskan serangan cepat pada lawan, Shungen mengecilkan dirinya sendiri untuk melakukan serangan secara diam-diam, dan juga Samidare melepaskan hujan besi hitam untuk melacak target yang berada di area sekitar. Momoshiki Otsutsuki. Jika Ishiki adalah sumber kekuatan bagi Kawaki, maka Momoshiki adalah Otsutsuki yang menjadi sumber kekuatan bagi Boruto. Karena itulah tidak heran jika Momoshiki memiliki kekuatan Shinjutsu, bahkan dia dibekali wawasan luas tentang semua Shinjutsu yang masih ada, termasuk Shinjutsu kemahakuasaan yang didapatkan oleh Aida. Untuk kemampuannya sendiri, sayangnya Momoshiki baru menunjukkan penggunaan segel karma, yang mana segel ini dia tanamkan pada Boruto sebagai kutukan karena telah membunuh dirinya. Melalui segel karma tersebut, Momoshiki mampu menimpa profil genetik Boruto secara perlahan. Terlebih selama prosesnya, dia sempat berkali-kali mengambil alih kesadaran Boruto, membuatnya pun bisa mengeluarkan seluruh kekuatan, mau itu kekuatannya sendiri atau kekuatan wadah, untuk bisa menjaga dan melancarkan proses segel karma. Shibai Otsutsuki. Bisa dibilang Shibaya adalah entitas tertinggi di Boruto saat ini, di mana dia merupakan sosok yang dianggap sebagai dewanya klan Otsutsuki. Kekuatan yang dimiliki Shibai tak perlu diragukan, konon katanya dia bisa menciptakan badai hebat hanya dengan sekali tepukan, serta memanggil petir hanya dengan teriakan saja. Bahkan selama berabad-abad, Shibai berhasil menghindari kematian. Hal itu dilakukan dengan terus bereinkarnasi melalui segel karma, memakan buah cakra dengan jumlah tak terhitung, hingga akhirnya dia pun mampu berevolusi menjadi dewa yang berada di dimensi tertinggi. Itulah kenapa dikatakan bahwa semua jenis kekuatan Shinjutsu berasal dari Shibai. Terbukti dengan DNA miliknya, mau itu Otsutsuki ataupun manusia biasa, mereka semua bisa mendapat kekuatan Shinjutsu. Seperti contohnya kemampuan portal cakar milik Code, kemampuan kemahakuasaan milik Aida, kemampuan membalikan serangan milik Daimon, serta kemampuan melihat masa depan milik Kashin Koji. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.